Kita masuk ke halaman 148, lanjutkan yang kemarin. Contoh nomor 3, yudzabihu Fir'aun abna'ahum. Fir'aun menyembelih anak-anak mereka. Fir'aun menyembelih anak-anak orang Yahudi. Pada kalimat yudzabihu Fir'aun abna'ahum, ya, tidak dijumpai satu kata pun yang majazi yang digunakan bukan pada tempatnya. Boleh saja kalimat tersebut betul-betul menjadi fakta begitu, ya, walaupun mungkin enggak semuanya gitu, ya. Nah, tapi yang dimaksud menyembelih adalah menyembelih yang sesungguhnya. Yang dimaksud Firaun adalah Firaun sebenarnya, dan yang dimaksud anak-anak mereka adalah anak-anak mereka yang sebenarnya, anak-anak orang Yahudi, ya, maksudnya. Namun kalimat yudzabihu Fir'aun abna'ahum memunculkan pertanyaan pada pikiran atau pada akal, Firaun sendirikah yang melakukan penyembelihan, ya, pekerjaan menyembelih? Firaun sendirikah yang memotong anak-anak mereka? Sebenarnya boleh saja dijawab ya, gitu, ya, boleh dijawab ya. Tapi kalau dijawab ya, maka itu menjadi kalimat hakiki namanya, ya, tidak lagi disebut sebagai majaz bil aqli atau al-majaz al-aqli. Boleh begitu, ya. Jadi kalau majaz bil aqli, kalau pertanyaannya adalah apakah pekerjaan, ya, dikerjakan oleh yang melakukannya, jawaban iya, ya udah hakiki berarti. Tapi kalau apakah pekerja melakukan pekerjaannya, ternyata jawabannya tidak, nah kemungkinan besar dia masuk majaz bil aqli, ya. Pada kalimat yudzabihu Fir'aun abna'ahum, ya, yudzabihu disebut musnad, ya, Fir'aun disebut musnad ilaih, ya. Ini istilah balaghah nih. Kita kalau kembali ke ke mubtada dan khabar, ya, berarti fi'il dan fa'il atau mubtada dan khabar, ya, sama sebenarnya istilahnya. Cuman karena beda ilmu jadi beda ungkapan. Menyandarkan musnad dalam hal ini menyembelih kepada musnad ilaih, dalam hal ini Fir'aun, disebut dengan isnad, ya, hubungan antara fi'il dan fa'il. Kalau di dalam nahwu kita sebut dengan jumlah fi'liyah, hubungan mubtada dan khabar kita sebut jumlah ismiyah. Nah, giliran musnad dan musnad ilaih hubungannya kita sebut dengan al-isnad, gitu, ya, beda-beda tuh. Pada kalimat di atas terlihat bahwa pekerjaan menyembelih, ya, yang disandarkan kepada Fir'aun adalah bukan penyandaran hakiki. Sebab yang melakukan pekerjaan menyembelih sebenarnya bukan Fir'aun, ya, akan tetapi yang melakukan pekerjaan menyembelih sesungguhnya adalah para gojo itu sendiri atau agojonya Fir'aun, ya. Dengan demikian, ya, kalimat yudzabihu Fir'aun abna'ahum, ya, Fir'aun menyembelih anak-anak mereka, secara akal dijumpai penyandaran perbuatan kepada yang bukan semestinya, ya, seperti yang disebut dalam definisi majaz aqli, yaitu isnadul fi'li au fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu, ya, menyandarkan perbuatan atau fi'il atau yang seumpamanya kepada yang bukan semestinya. Jadi menyandarkan pekerjaan bukan kepada pelakunya, begitu, ya, menyandarkan pekerjaan bukan kepada pelakunya. Jika dalam sebuah kalimat dijumpai ada penyandaran atau isnad, ya, perbuatan kepada yang bukan semestinya, bukan kepada pelakunya, maka itulah yang dimaksud dengan majaz aqli, ya. Seharusnya pekerjaan menyembelih disandarkan kepada para agojo, ya, sebab yang melakukan pekerjaan menyembelih sesungguhnya adalah mereka. Fir'aun kan cuma ngeluarin SK doang, ya, SK Fir'aun. Antara Fir'aun yang disebut dalam kalimat dan para algojo yang dimaksud, yang sebenarnya melakukan pekerjaan menyembelih, memiliki hubungan alaq atau alaqah, ya. Dalam hal ini Fir'aun menjadi sebab adanya pekerjaan menyembelih, ya. Oleh karena kata Fir'aun yang tertulis dalam kalimat menunjukkan sebab, maka kalimat yudzabihu Fir'aun abna'ahum disebut majaz aqli yang alaqahnya adalah sababiyah, ya.
Itu yang pertama ya, yang alaqahnya adalah sababiyah. Yang kedua, zamaniyah ya, berarti waktu. Zamaniyah adalah salah satu alaqah majaz aqli ya. Zamaniyah adalah alaqah majaz aqli yang menunjukkan waktu ya. Zamaniyah adalah kalimat majaz aqli yang menyandarkan perbuatan kepada waktu ya. Apabila dijumpai penyandaran perbuatan kepada waktu dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut dapat dipastikan merupakan majaz aqli yang alaqahnya ya zamaniyah. Dalam kalimat majaz aqli yang alaqahnya zamaniyah ya, seolah-olah waktulah yang melakukan perbuatan. Contoh, nah ini yang mubtada khabar ya. Naharuz zahid shaimun walailuhu qaimun. Jadi seolah-olah tuh siangnya ya, siangnya orang yang zuhud itu puasa. Nah, yang puasa si zuhudnya atau si siangnya kalau begitu. Baik. Nah, kata naharuz zahid ya shaimun seolah-olah menyandarkan kata nahar kepada saim dan lailuhu kepada qaim. Jadi seolah-olah kalau begitu yang puasa siangnya gitu. Ya, yang qiyamul lail adalah malamnya gitu. Nah, berarti kalau begitu itu menunjukkan hubungan ya, menisbatkannya itu kepada waktu ya. Menisbatkan sebuah di sini sih sekarang mubtada khabar nih ya bentuknya. Nah, haruz zaid itu mubtada, shaimun khabar. Lailuhu mubtada, qaimun khabar. Nah, qaimun, shaimun itu namanya musnad. Nah, haruz zahid dan walailuhu itu musnad ilaihi ya, itu seperti itu. Nah, jadi akhirnya seolah-olah kalau dari sini dipahami nih ya, yang berpuasa adalah siang gitu. Yang qiyamul lail yang sholat lah gitu ya. Yang sholat adalah malam gitu, bukan zahidnya gitu. Padahal ini ingin menyandarkan bahwa sebenarnya yang berpuasa ya orang yang zahid itu, orang yang zuhud. Yang sholat ya orang yang zuhud ya. Tapi dalam kondisi seperti ini sengaja dibikin menisbatkan ya waktunya kepada pekerjaan ya. Kalau dulu sih, atau kalau kita pelajari lebih dalam lagi nih, tidak ada lain adalah salah satu bentuk ya menghilangkan riaknya orang yang zahid itu begitu jadinya. Dia tidak mau menisbatkan pekerjaan ibadahnya kepada dirinya, tapi dinisbatkan kepada yang lain, padahal sih dia ya. Pada contoh di atas, kata shaim berpuasa adalah musnad ya. Kata shaim atau berpuasa disandarkan kepada nahar sebagai musnad ilaihi. Demikian juga kata qaim ya adalah musnad. Kata qaim disandarkan kepada lailuhu malam sebagai musnad ilaihi. Baik kata naharun maupun kata lailuhu sebagai musnad ilaihi, keduanya sama-sama menunjukkan waktu ya, nahar dan lail ya, malam dan siang. Penyandaran atau isnad ini bukan penyandaran atau isnad yang sebenarnya ya. Isnad ini disebut dengan isnad majazi ya, isnad majazi. Sebab yang sesungguhnya melakukan pekerjaan berpuasa dan pekerjaan salat adalah orang yang zuhud, bukan siang atau malam. Dengan demikian kalimat naharuz zahid shaimun wa lailuhu qaimun adalah majaz aqli yang alaqahnya zamaniyah gitu ya, alaqahnya zamaniyah. Contoh kedua, ibyad darab suhu ya, akalahu zaman wa darrasatul ayyam ya. Ibyad darab suhu memutih kepalanya, akalahu zaman dimakan waktu, wa darrasatul ayyam dan digigit ya hari-hari, digrogoti oleh hari-hari. Bapak, ini kenapa kepala Pak? Kan
bikin ibyadha sya'ruhu gitu misalnya ya, memutih rambutnya, ya menjadi hakiki kalau gitu. Nah ya, jadi sekarang yang jadi kalimat utama yang ingin dibicarakan pada majaz ini adalah akalahuz zamanu wa darrasatbul ayyam, ya, kepalanya memutih, dimakan zaman dan digigit oleh hari-hari. Pada contoh kata akala memakan adalah musnad, ya, fi'il berarti itu. Kata akala memakan disandarkan kepada zaman, ya, sebagai musnad ilahi. Demikian juga kata darrasa, ya, menggigit adalah musnad. Kata darrasa atau menggigit disandarkan kepada al-ayyam atau hari-hari sebagai musnad ilahi. Baik kata al-zaman maupun kata al-ayyam sebagai musnad ilahi, keduanya sama-sama menunjukkan waktu. Penyandaran atau isnad, ya, proses menghubungkan antara fi'il dan fa'il tadi itu namanya isnad, ya. Proses menghubungkan mubtada dan khabar atau proses menghubungkan musnad dan musnad ilahi, itu kita sebut sebagai isnad namanya. Yang demikian bukan penyandaran atau isnad yang sebenarnya, ya. Isnad ini disebut dengan isnad majazi. Sebab yang sesungguhnya melakukan pekerjaan menelan dan pekerjaan menggigit bukan zaman atau hari-hari. Dengan demikian kalimat ibyadha suhu akalahuz zaman wa darrasatbul ayyam adalah majaz akli yang alaqahnya zamani, ya, waktu. Contoh ketiga, al-muwazzafun sabahuhum yadhhabu wa masa'uhum yarji'u. Para pegawai paginya berangkat, sorenya pulang. Yang berangkat paginya, yang pulang sorenya, ya. Padahal kalau dilihat dari segi bahasa tuh seperti itu tuh jadinya, ya. Kalau dilihat susunan bahasa, sabahuhum yazhabu, ya, paginya pergi gitu. Terus masa'uhum yarji'u, sorenya pulang gitu. Kalau dibalik kan sebenarnya sama. Yadhabu sabahuhum wa yarji'u masa'uhum, pergi paginya, pulang sorenya gitu, ya. Kata yadhabu atau berangkat, ya, disandarkan kepada sabah sebagai musnad ilahi, ya. Demikian juga kata yarji'u adalah musnad. Kata yarji'u disandarkan kepada masa atau sore sebagai musnad ilahi. Baik kata sabah maupun kata masa sebagai musnad ilahi, keduanya sama-sama menunjukkan waktu. Penyandaran isnad ini bukan penyandaran atau isnad yang sebenarnya, ya. Isnad ini disebut dengan isnad majazi. Sebab yang sesungguhnya melakukan pekerjaan berangkat dan pekerjaan pulang adalah para pegawai, bukan pagi atau bukan sore, ya. Dengan demikian kalimat al-muwazzafun sabahuhum yadhhab wa masa'uhum yarji' itu adalah majaz akli yang alaqahnya zamaniyah. Makanya sekarang yang ketiga, makanya adalah salah satu alaqah majaz akli, ya. Makanya bermula dari kata makan, artinya tempat. Dengan demikian makanya adalah alaqah, ya, majaz akli yang menunjukkan tempat. Apabila dalam satu kalimat dijumpai isnad, ya, atau penyandaran perbuatan kepada kata yang menunjukkan tempat, maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah majaz akli. Alaqahnya adalah makannya, ya, terkait dengan tempat. Contoh izdahamat
jalan-jalan di Jakarta macet. Nah sekarang izdahamatis syawari'u fi Jakarta, kata izdahamat macet ya adalah musnad, disandarkan kepada asyawari, jalan-jalan raya sebagai musnad ilaih. Penyandaran atau isnad ini bukan penyandaran atau isnad yang sebenarnya ya, isnad disebut sebagai isnad majazi. Sebab yang sesungguhnya macet dan berjejal adalah bukan jalan raya ya. Akan tetapi yang sesungguhnya macet adalah kendaraan yang ada di jalan raya. Antara jalan raya yang disebut dalam kalimat ya dan kendaraan yang dimaksud memiliki hubungan atau alaqah, yaitu bahwa jalan raya menunjukkan tempat bagi kendaraan. Dengan demikian kalimat izdahamatis syawari fi Jakarta adalah majaz aqli, alaqahnya makannya. Contoh kedua, tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Kata tajri, mengalir, adalah musnad, disandarkan kepada al-anhar, sungai-sungai, sebagai musnad ilaih. Penyandaran atau isnad ini bukan penyandaran atau isnad yang sesungguhnya atau yang sebenarnya ya. Isnad ini disebut isnad majazi, sebab yang sesungguhnya mengalir adalah air, bukan sungainya ya. Antara sungai yang disebut dalam kalimat dan air yang dimaksud memiliki hubungan atau alaqah, yaitu bahwa sungai menunjukkan tempat bagi air yang mengalir ya. Dengan demikian ya, kalimat tajri min tahtihal anhar adalah majaz aqli yang alaqahnya makannya ya. Jadi disebutkan tempatnya. Sebenarnya ini kalau kita kembalikan ke majaz mursal apa namanya ini? Min itlaqil mahal ya, min itlaqil mahal wa iradatil hal ya, mahaliyah jadinya ya. Tapi kalau dihubungkan antara tajri dan al-anhar tuh ya, hubungan tajri dengan al-anhar ya, bahwa yang mengalir disandarkan kepada sungai padahal yang mengalir adalah air, maka majaznya dinamakan dengan majaz aqli yang alaqahnya adalah makannya. Yang nomor 3, syahadtu amsi masrahan ghannaka, kemarin aku menyaksikan panggung bernyanyi. Dalam kalimat di atas kata ghanna, bernyanyi, sebagai musnad disandarkan kepada masrahan. Baik, dalam kalimat di atas kata ghanna ya sebagai musnad disandarkan kepada masrahan sebagai musnad ilaih. Penyandaran atau isnad ini bukan penyandaran atau isnad yang sebenarnya ya. Isnad ini disebut dengan isnad majazi ya, sebab yang sesungguhnya bernyanyi adalah orang yang berada di atas panggung, bukan panggungnya gitu. Antara panggung yang disebut dalam kalimat dan orang yang bernyanyi yang dimaksud memiliki hubungan atau alaqah, yaitu bahwa panggung menunjukkan tempat bagi orang yang bernyanyi. Dengan demikian ya, syahadtu amsi masrahan ghanna adalah majaz aqli alaqahnya ya, makanya. Jadi yang disebut adalah tempat ya gitu. Tapi sebenarnya kan yang dimaksudkan adalah melihat penyanyinya. Nah, permasalahannya pada kalimat ini bukan hubungan antara melihat dengan penyanyi, bukan, tapi menghubungkan antara tempat ya, tempat dengan penyanyinya, bukan melihat dengan penyanyi, bukan ya. Kalau saya melihat panggung ya, berarti saya melihat tempat.
sementara yang diinginkan daripada tempat adalah isinya, maka majaznya majaz mursal begitu. Tapi kalau hubungannya panggung bernyanyi, ya panggung bernyanyi, nah berarti kalau begitu itu hubungan tempat dengan yang bukan pada tempat yang begitu, hubungan tempat dengan yang lainnya, maka itu majaznya majaz akli. Yang keempat sekarang masdariyah, ya. Masdariyah adalah salah satu alaqah majaz akli, ya. Masdariyah berasal dari kata masdar. Masdar adalah isim yang terletak pada urutan ketiga setelah fi'il mudhari, ya, dalam tasrif istilahi. Kalau saya lebih mengatakan masdar itu adalah, ya, kata kerja yang dibendakan, kata kerja yang dibentuk menjadi kata benda. Nah itu maka disebut dengan masdar namanya, ya. Doroba yadribu dorban. Doroba yadribu itu kata kerja, fi'il madhi, fi'il mudhari, tapi masuk menjadi dorban, ya, masuk menjadi dorban itu berarti sudah menjadi isim. Tandanya isim, ya, ada pada tanwinnya. Jika dijumpai dalam suatu kalimat bahwa fi'il atau perbuatan disandarkan kepada masdar, maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah majaz akli. Inilah yang disebut dengan majaz akli yang alaqahnya masdariyah. Contoh, falama ta'iba ta'buhu ghadiba ghadabuhu. Ketika lelah kelelahannya, maka marah kemarahannya. Jarang sih kita ngomong gini nih, ya. Yang mungkin kita omongin biasanya apa biasanya? Orang tuh habis tidur gitu, misalnya istirahat, ya, maka dia bilang, ya, capeknya hilang. Jadi seolah-olah pekerjaan hilang dinisbatkan kepada lelah, gitu, kepada capeknya, ya, lelahnya hilang. Kata taiba atau lelah sebagai musnad disandarkan kepada ta'buhu, kelelahan, sebagai musnad ilaih. Demikian kata ghadiba, marah, sebagai musnad, ya, itu disandarkan kepada ghadab, ya, kemarahan, sebagai musnad ilaih. Baik kata ta'bun, ya, maupun kata ghadab sebagai musnad ilaih, keduanya sama-sama berbentuk masdar. Penyandaran atau isnad ini bukan penyandaran atau isnad yang sebenarnya. Isnad ini disebut dengan isnad majazi, sebab yang sesungguhnya lelah dan marah adalah bukan masdar. Dengan demikian kata falama kaiba ta'buhu ghadiba ghadabuhu adalah majaz akli, alaqahnya masdariyah. Di satu tempat kita nggak merokok, yang bisa merokok nih, pas itu kita tanya, emang siapa yang melarang di sini merokok? Tuh tulisannya ada, dilarang merokok. Jadi kita bilang itu tulisan tuh, ya. Nah, jadi kita menisbatkan melarang merokok, dilarang merokok kepada tulisan. Jadi yang melarang adalah tulisan. Padahal siapa yang melarang? Ya mungkin pemilik tempat tersebut sebenarnya, ya kan? Kalau orang Arab ditanya begitu, man yang nauka anit tadkhin dalikal kitabah atau tilkal kitabah. Ya siapa yang melarang kamu merokok? Tilkal kitabah. Tuh tulisan itu. Nah berarti menisbatkan larangan merokok dihubungkan kepada apa? Tulisan. Nah itu berarti juga namanya majaz bil akli, tapi ada kata-kata yang nauni kita atau tam nauni tilkal kitabah, ya, melarang, saya dilarang oleh tulisan itu, ya. Nah itu namanya al-kitabah, itu adalah masdar. Jadi yang melarang itu adalah masdarnya. Baik, terjemahnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.